Halo. Jaminannya apa? Kamu nggak bisa kerja. Udah jangan malah merasa nikah. Profesor Dr. Hana Kausa, Engineer Dr. of Scanning Multimedia, Baharudin Yusuf Habibie atau dikenal sebagai B.J. Habibie adalah pria Parepare kelahiran 25 Juni 1936. Habibie menjadi presiden ketiga Indonesia dan sebelumnya menjadi wakil presiden Republik Indonesia ke-7. Di masa kecil, Habibie telah menunjukkan kecerdasan dan semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya fisika. Dan istrinya yaitu Hasri Ainun Besari. Hasri Ainun merupakan anak keempat dari 8 saudara laki-laki dari orang tua bernama Haji Muhammad Besari. Ia lahir di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 11 Agustus 1937. Keluarga Ainun adalah keluarga yang mencintai pendidikan. Salah satu orang yang paling penting dalam mendorongnya untuk rajin belajar adalah ibu. Ibu dari Ainun Habibie merupakan tokoh penting di balik kesuksesan putri dalam pendidikan. Kehidupan mereka sangat menginspirasi banyak orang, dan inilah kisah Habibie dan Ainun. Ibu sekolah apa, Dok? Kedokteran. Ainun mau jadi dokter, Bu. Gak mau jadi bidan aja seperti ibu. Kenapa kamu mau jadi dokter? Ainun pengen bantu semua orang, Bu, seperti orang-orang sakit dan ibu-ibu melahirkan. Emangnya kenapa, Bu? Kan kita sudah merdeka. Betul, kita sudah merdeka. Tapi di luar sana, banyak pikiran yang belum merdeka. Ainun kuatkan tekad ya, ibu restui. Angin yang bergerak dari bawah itu yang membuat pesawat naik turun. Nah, itu logika dasar kenapa pesawat bisa terbang. Jadi semua yang terbang caranya seperti itu. Iya, kecuali balon. Seperti itu. Rudi, kamu harus jadi mata air. Kalau kamu baik, pasti di sekitarmu akan baik. Tapi kalau kamu kotor, pasti di sekelilingmu akan mati. Ada banyak sekali manusia di bumi ini, banyak sekali ragamnya. Jangan sampai kamu lukai mereka, itu intinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salat, ayo Rudi salat, sudah maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Rapihkan safnya. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah.
Bibi dan Ayu sejatinya adalah teman sekolah pada waktu SMA. Awalnya mereka dijodohkan oleh guru mereka, namun pada waktu itu mereka belum saling tertarik. Sampai akhirnya mereka benar-benar memiliki perasaan antara satu sama lain. Mau kemana, Bu? Sini, ada satu orang lagi yang bisa menjawab pertanyaan itu seperti kamu. Mana Ainun? Ainun di mana? Masih ganti. Saya, Bu. Nah, coba jelaskan kenapa langit warnanya biru. Kemarin kan sudah dijelaskan, Bu. Jawab saja. Cahaya itu gelombang, merah kuning orange itu gelombang panjang, biru itu gelombang pendek. Sedangkan atmosfer itu satu frekuensi dengan gelombang pendek, terutama warna biru. Jadi atmosfer menahan dan menghamburkan warna biru itu di langit. Itu mengapa langit warnanya biru, Bu. Nah, memang kali ini jodoh. Ya kan, sangat kau berani. Diam. Ainun, kamu jelek, hitam, seperti gua Jawa. Ainun, ayo cepat tolong bantu Nur. Tahan ya Nur, agak sakit. Ainun, kamu saja ya yang menggantikan Nur bermain kasti? Kamu yakin denganku? Yakin, kamu pasti bisa kok. Sebelum mereka akan berpisah dengan kawan-kawannya, sekolah mengadakan acara perpisahan yang digelar di aula sekolah. Selamat, Universitas Indonesia. Kamu TH Bandung, kan? Dan aku dengar kamu juga diterima kuliah yang senior.
Di Eropa? Ya, di Aachen, Jerman Barat. Kamu ambil? Pasti. Saya ingin punya paspor. Waktu itu lihat teman. Bagus sekali. Ya, tidak rugi negara membayarmu. Bukan negara. Ibuku membayar sendiri. Jadi, kamu tidak ambil beasiswa itu? Tidak. Jadi ibu saya sudah berjanji atas nama almarhum bapak saya untuk membiayai pendidikanku sendiri. Dengan tekad dan usahanya yang sangat kuat, akhirnya keinginan Ainun bisa terrealisasikan untuk berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Loh, kalian sudah sampai? Kalian menginap ya? Hampir. Ada yang berani duduk di kursi saya. Minggir, ini kursi saya. Kursi Anda? Di mana-mana adabnya, yang datang duluan, duduk duluan. Adab siapa? Adab siapa saya tanya. Saya bilang ini tempat duduk saya. Kalau nggak percaya, tanya ke senior yang lain. Oh, rupanya kalian ini tidak naik kelas toh. Diam. Koreksi ya Nona. Saya Agus Marhadi dan Raden Mas Bambang Prasetyo ini tidak lulus karena harus mewakili kampus dalam pekan olahraga mahasiswa se-Indonesia. Itu sebabnya kalian harus hormat ke pahlawan kampus. Menang tidak? Apanya? Pertandingannya. Menang tidak? Kalau menang, baru bisa disebut pahlawan. Kok diam saja? Kalah ya? Kalah saja sombong. Perempuan, nggak usah sok kamu ya. Kalaupun kamu jadi dokter juga, nggak akan lebih hebat dari kami para pria. Lihat saja nanti. Sudah. Duduk di bawah saja. Buat apa? Kita ini kan datang duluan. Please, kita di sini untuk jadi dokter, bukan untuk menang kalah. Sekarang, kita lagi belajar mengalah, ikhlas. Karena itu yang akan diberikan pada pasien kita nanti. Ibu saya perempuan. Jadi, sudah seharusnya saya menghormati perempuan juga. Saya juga. Good morning. What's happened here? Last year student, right? Iya, Prof. Anda kira kelas ini tempat perpeloncoan? Bukan begitu, Prof. Justru kami yang dipelonco, Prof. Keluar! Tapi, Prof. Keluar dari kelas saya! Silakan duduk di kursi. I came here just to let you know that this class will be moved the day after tomorrow. Yes, Hai Nona Manis, saya Ahmad dari jurusan hukum. Apakah boleh bertanya? Saya Ainun. Ada apa? Tahu tidak bedanya kamu dengan Indonesia itu apa? Ainun, cepat kemari. Tidak usah bicara dengan orang tidak jelas seperti dia. Sudahlah, tidak usah diperhatikan orang seperti itu. Saya takut dia gak seperti pria lain. Ya sudah, terima kasih Arif. Kok langganan deh, dia udah dibayar. Kusahanya tadi teh. Kira dapat dibayar tadi teh. Oh, ku Ahmad. Sakedap neng ieu jusna.
Hatur nuhun, Bu. Aneh sekali orang yang tulis. Padahal ini pertemuan pertama kita. Tuh kan orang aneh. Tapi lumayan, makan gratis kita. Keesokan harinya, setelah selesai dari laboratorium, Harto, Ainun, dan Alis sedang membicarakan tentang materi kuliah baru sambil berjalan juga. Persajian antara tulang-tulang yang membentuk torak itu sinkrosis ya? Bukan, Harto. Lalu sinartrosis? Sinfibrosis, toh. Kalau sinartrosis apa ya? Sinartrosis itu sendi yang tidak dapat digerakkan, seperti sendi pada tengkorak. Halo Nana Manis, kemarin kau belum jawab pertanyaanku. Apaan sih? Kau tidak usah ganggu Ainun. Aku tunggu di depan gerbang ya, agar kita keluar bersama Ainun. Dengan segala usaha yang Ahmad lakukan untuk mendapatkan hati Ainun, tidak terasa mereka sudah menjalin hubungan selama 8 bulan. Dari Indonesia. Tapi kenapa? Kamu cinta Indonesia kan? Justru karena aku tahu Indonesia, aku tahu seperti apa orang-orang Indonesia. Aku ingin dengarnya, ingin cerita kamu bisa berada apa tapi tidak di sini. Ayo Nun, ikutlah berpetualang denganku. Indonesia, apa kondisinya? Ya sudah, aku tetap di Indonesia, apapun kondisinya. Asalkan dengan Sudah lama. Itu tidak adil bagimu. Kejar cita-citamu, karena cita-cita bukan tentang siapa.
What are you doing? I'm praying. Ah, I'm listening. Baharudin Yusuf Habibi. But why are you sticking your head on the floor? That is what is called prostration. All Muslims around the world do that. Yeah, all Muslims put their heads to the floor when praying, so that all the blood in the body flows to the brain. Oh, I see. By the way, I need to go. Bye, Ruth. Bye. Kumaha euy damang, brother. Kamu bukannya baru kuliah 4 bulan di Bandung? Ya, saya sengaja lompat tingkat buat nyusul kamu. Gelo. Ini saya dapat undangan buat datang ke PON besok. Ada Soekarno. Datangnya tong sampai hente. Aya nasi hangat. Nah itu boleh. Rudi, katanya kau bisa berbicara bahasa Perancis dan Belanda ya? Iya ya, Rud. Ajarin dong. Gini, dulu ayah saya suka makan otak manusia. Jadi ada otak Belanda, Perancis, makanya saya bisa bahasa asing. Salah satu pembunuh yang dimakan itu adalah pamanku. Dia orang Polandia. Tapi sayangnya pamanku bisu. Jadi ayah Rudi tidak bisa bahasa Polandia, ya? Ya, betul itu. Terima kasih sudah menyelamatkanku dari perempuan membosankan itu. Rudy Habibi. Ilona Ionos, medical technical assistant dari Polandia. Wah, Rud, kenalin ini Ayu, putri keluarga Sultan Solo. Ayo, Rudy. pasti kalian kemari cuma buat makan nasi ya? Bukan cuma nasi, aku kue juga. Oh iya, kenalkan temanku. Saya Rita, dari Medan. Rudy. Rita, dari Indonesia. Ilona. Mahasiswa Ikatan Dinas jauh-jauh ke Eropa bukan untuk melancong. Kalian harus jadi dokter, jadi insinyur, jadi ahli-ahli fisika. Lalu pulanglah dan negara akan membiayaimu. Hasil ujian Universitas Teknologi Reynis Westfalia sudah terpampang di balik kampus. Orang-orang berkerumun melihat hasilnya dan terlihat sangat senang. Namun sebaliknya untuk Habibi, ada apa Rudi? Saya gagal, Ayu. Saya gagal. Mungkin kau gagal. Gagal, Ayu. Mungkin kau gagal. Pasti ada namamu di sana. Rudi. Hei, kadingalah, gerak cepat. Udah Rud, ikutlah saja. Rudi, ayo naik. Rudi, cepat naik, Rudi. Aku itu yang di atas. Kita ada kita.
menjadi ketua PPI di Eropa, dan mereka sedang menjalankan seminar pembangunan. Namun, di tengah perjalanan mereka melaksanakan pembangunan, wakil dari pemerintah Indonesia mengatakan bahwa harus merubah mandat PPI yang semula mendukung seminar pembangunan menjadi dukungan terhadap front. Dengan alasan harus mendukung Bung Karno untuk menyelesaikan persoalan Irian Barat, meskipun urusan Irian Barat tidak ada hubungannya dengan mahasiswa PPI di Eropa. Seminar pembangunan terus berjalan, meski pemerintah tidak memberikan dana sepeser pun. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika Duta Besar Indonesia memaksa untuk memasukkan nama pemerintah Indonesia ke brosur, pamflet, leaflet sebagai sponsor dan media lainnya. Jika tidak dilakukan, maka resikonya adalah beasiswa Kengki dan kawan-kawan lainnya akan dicabut. Belum lagi, karya-karya Habibie diambil oleh pemerintah di Jerman karena dianggap sebagai ancaman bagi Jerman. Dengan alasan Indonesia tidak bergabung dalam organisasi NATO. Jerman membiayai ide Habibie dan Jerman tidak ingin karya ini jatuh ke tangan komunis. Sampai-sampai Rudi jatuh sakit karena memikirkan itu semua. Rudi, hai kalian. Iya bantuan lah gerai. Gece-gece. Kamu sudah menerima belum? Ya, cukup baik. Aku diterima kerja di rumah sakit Bom. Jika kamu mau, kita bisa membangun diri kita sendiri. Aku tidak bisa melihat kamu disia-siakan oleh orang Indonesiamu itu. Maafkan aku ya, Lena. Aku sudah melihat semuanya. Faktanya, kamu mencintai Indonesia. Masalahnya, kamu mencintai Indonesia dan solusinya. Saya mencintai Indonesia. Pada akhirnya, cintaku tidak utuh untuk kamu, Rudi. Cintaku tidak akan pernah sebesar cintamu untuk Indonesia. Take care of yourself, Rudi. Bandung tahun 1962 menjelang Idul Fitri. Habibie pulang ke Indonesia untuk beristirahat sejenak. Habibie mengunjungi kediaman keluarga besar. Ran, antar ke kue iki nang omahe besar nggih. Baik, Bu. Rudi, antara adekmu ini. Sekalian kamu bertemu dengan teman lamamu. Ah, siapa, Bu? Itu loh, Ainun. Ayo cepat temani aku.
Terima kasih Rani. Ayo aku dibahas sesuatu. Ainun, Habibi, kamu pulang dari Jerman? cantiknya. Belajar sekolah di sih. Ainun, jika saya mengajakku jalan-jalan, apakah boleh? Bukannya kamu harus banyak istirahat ya? Saya ingin melihat udara segar di Bandung. Sebagai pegunungan juga. Saya akan balik lagi, tapi akan pulang ke Indonesia. Saya ingin bangun Indonesia. Itu janji saya waktu di Jerman. Ainun, apakah kamu sudah memiliki teman dekat yang khusus? Kalau belum, Ainun mau ikut saya ke Jerman? maksudnya ikut ke Jerman? Ikut sama saya, teman saya, teman saya, dan istri. Lalu kita bangun keluarga. Ini kita berdua tanpa campur tangan dari keluarga besar. Saya tidak bisa menyanyikan banyak hal. Entah kamu bisa menjadi dokter atau tidak, entah kita bisa hidup mudah di sana atau tidak. Tapi yang jelas, saya akan menjadi suami yang baik untuk kamu. Saya bisa janji aku jadi istri yang baik. Tapi aku janji akan selalu mendampingimu. Habibi dan Ainun menikah pada tanggal 12 Mei tahun 1962 di Ranggapanela, Bandung. Setelah menikah, Habibi memboyong Ainun ke Jerman dan menetap di sana. Kamu dari mana saja? Baru pulang jam segini? Ya Allah, itu kenapa kakimu? Bersihkan loh kamu. Ini tidak apa-apa. Bersihkan loh kamu. Itu bisa infeksi. Kamu kenapa, Ainun? Aku ingin pulang ke Indonesia. Kalau aku pulang, aku bisa meringankan bebanmu di sini. Hidupku di Indonesia, hidupmu yang di sini. Kamu kuat, Ainun. Kita ini ibarat kereta yang masuk dalam terowongan yang gelap dan panjang, yang bahkan kita tidak tahu arahnya akan kemana. Tapi setiap terowongan ujungnya pasti ada cahaya. Dan saya janji akan membawamu ke cahaya itu. Habibi bekerja di Massachusetts Bowl atau MBB Hamburg sebagai kepala penelitian dan pengembangan pada analisis struktur pesawat terbang dan kemudian menjabat kepala divisi metode dan teknologi pada industri pesawat terbang komersial dan militer di MBB.
Habibi. Here is our telephone footage, Habibi. Oh iya, dan Halo Pak, Alhamdulillah, aku diterima di rumah sakit sebagai dokter anak. oh bagus, saya ikut senang dengannya. Kamu orang Indonesia bukan? Ya, saya orang Indonesia. Apakah kamu tidak malu malah asik membantu industri negara lain? Saya sudah mencoba mengirimkan surat ke Indonesia, tapi tolak. Di bawah Presiden Soeharto, Indonesia sedang membangun. Kamu ingin apa? Apa impian Anda? Kapal? Kereta api? Pesawat terbang? Semua akan kami dukung. Anda harus segera pulang ke Indonesia. Ya, pesawat terbang, sepakat. Sepakat. Maaf tadi terputus. Ainun, aku harus segera pulang ke Indonesia. Bagaimana menurutmu? Ya sudah, pergilah. Indonesia membutuhkanmu. Namun, saya tidak bisa meninggalkan pekerjaan untuk saat ini. Ainun, apakah tidak apa-apa ditinggalkan sendiri oleh saya? Bukan meninggalkan. Bersyukurlah. Ini impianku, Pak. Ya, ini saatnya. Di saat Habibi sedang merancang pesawat terbang, banyak pengusaha besar yang ingin bekerja sama dengan Habibi. Namun, mereka melakukannya dengan cara yang kotor. Halo Tuan Habibi, saya Sumohadi, pengusaha besar di Indonesia. Saya ingin bekerja sama dengan Anda. Anda ingin apa? Pak Hadi, begini. Jika Anda ingin sesuatu, Anda bisa mengajukan proposal. Jika itu proyek, Anda bisa mengajukan tender. Tak, benar. Saya akan penuhi semua keinginanmu jika kita bekerja sama. Pak Habibie, penolakan Anda bisa membuat beliau marah. Silakan Anda keluar. Keluar. Keluar sekarang juga. Ainun, pesawat impianku akan segera diterbangkan. Namun, kamu tidak ada di sini. Aku selalu ada di dekatmu, Pak. Ternyata aku tidak bisa datang kamu. Akhirnya, mimpi kita sampai kok. Sebelum Habibie menjabat sebagai presiden, ia menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi Kabinet Pembangunan pada tahun 1993 sampai 1998. Untuk menyatakan berhenti dari
Presiden Republik Indonesia. Sumpah Jabatan Republik Indonesia. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945. Apa tanggapan Anda tentang kekuasaan Orde Baru? Apakah Anda kenal dengan Pak Habibie? Saya kenal dekat dengan beliau. Pemerintahan saat ini buat saya ya pemerintahan yang boneka ya, yang mau terus menunjukkan kekuasaan Orde Baru. Jadi kalau kami masih memegang pemerintahan, reformasi tidak 100%. Menurut saya harus segera dilaksanakan sidang istimewa, harus itu. Setelah Habibie menjabat sebagai presiden kurang lebih 1 tahun lamanya, Habibie mengundurkan diri karena tekanan politik dan tuntutan reformasi yang meningkat, serta situasi ekonomi dan politik yang tidak stabil pada saat itu. Papa memutuskan untuk mengundurkan diri jadi presiden. Mengapa, Pak? Saya ingin menghabiskan waktu bersama kalian. Baiklah, jika memang itu keputusanmu, saya akan selalu dukung. Ya sudah, Papi dan Mami pergi honeymoon saja. Betul tidak? Betul. Ya, ayo kita habiskan waktu jalan-jalan menjelajahi dunia. Maaf, Pak. Ini ada surat. Permisi, Pak. What? Kakak Nafarim 1-3. Why did you tell me about this, Ainul? I don't want to go to your mind, Pak. Sayang, bagimu, kamu bukanlah sebuah beban. Ayo kita ke dokter saja. Kasihan tubuhmu. Akan kucarikan dokter terbaik untukmu. Habibie memberikan pengobatan terbaik dengan membawa Ainun pergi ke Jerman. Sambil duduk saja. Aku bisa. Nabi kan sudah mengizinkan sholat sambil duduk ataupun sambil tidur kalaupun sakit. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hei, jangan pikirkan saya. Ini saya tidak apa-apa. Yang penting kamu sehat. Kamu harus kuat, ya. Jangan tinggalkan saya. Jika kamu tidak bisa hidup tanpa aku di Jerman, maka aku pun tidak bisa hidup tanpamu. Kamu jangan takut kehilangan aku. Kita ini satu. Maafkan papa. Jangan minta maaf. Kamu sudah menepati janjimu. Kamu suami terbaik untukku. Ayo, Rudi? Apa? Aku hitam dan jelek seperti gula Jawa. tidak. Tidak. Kamu cantik, Ainun. Seperti gula pasir. Kebanyakan gula tidak baik loh, Rud. Baiklah, Bu Dokter. Setelah apa yang kau lalui sebagai seorang dokter, Ainun, Tidak apa, Rud. lalu meninggalkan karirmu, Aku memilihnya, Rud. Bersamamu. terima kasih. Es lebih Ainun. Ich liebe dich auch, Rudi. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Selalu di sisimu. Ya? Suatu hari, kita akan bertemu dalam dimensi yang berbeda.